Saya akan melanjutkan lagi ya sejarah yang tadi. Dan setelah itu Nabi Adam dan Siti Hawa hidup bahagia di surga sampai mempunyai anak kembar perempuan satu, lelaki satu. Perempuan bernama Iklima dan lelaki bernama Kobil. Tetapi di surga ada sebuah buah yang bernama buah hudi yang dilarang dimakan oleh Adam dan Hawa. Apa itu buah hudi? Buah hudi itu buah zaitun, buah untuk anak cucu Nabi Adam yang saleh. Dan dikarenakan setan iblis iri kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, akhirnya setan iblis menggoda Adam dan Hawa untuk memakan buah hudi tersebut. Dan akhirnya Adam dan Hawa tergoda dan memakan buah hudi tersebut. Adam memakannya sampai ke tenggorokan atau yang disebut gondok laki. Dan Hawa memakannya sampai ke payudara. Jadi payudara itu buah hudi. Dan setelah itu Allah murka dan akhirnya Adam dan Hawa diturunkan lagi ke bumi dan asalnya juga dari bumi. Adam diturunkan di Gunung Tursina India, sedangkan Hawa diturunkan di Gunung Himalaya India. Dan sama, setan iblis pun diturunkan oleh Allah ke bumi. Tetapi setan iblis karena mereka tidak mempunyai jasad seperti Adam Hawa, tetapi mereka mempunyai wujud. Akhirnya setan iblis meminta kepada Allah untuk menggoda anak cucu Nabi Adam supaya menjadi temannya ke neraka kelak di akhirat. Dan ketahuilah teman-teman, setelah Allah menciptakan bidadari, Allah pun menciptakan jin yang dibuat dari dua unsur yaitu cahaya warna hitam dan api neraka. Dan sama pada tanggal 1 Muharram hari Jumat. Dan setelah Nabi Adam dan Siti Hawa saling mencari, akhirnya mereka bertemu di Padang Arafah Jabal Romah pada tanggal 10 Muharram hari Jumat. Dan akhirnya mereka bersatu kembali dan berumah tangga lagi sampai mempunyai anak lagi kembar, lelaki satu, perempuan satu. Perempuan bernama Labuda dan lelaki bernama Habil. Dan setelah dewasa mereka dikawinkan secara disilang. Perempuan dari surga dikawinkan dengan lelaki dari dunia. Iklima dari surga dikawinkan dengan Habil lelaki dari dunia dan Labuda perempuan dari dunia dikawinkan dengan Kobil lelaki dari surga sampai mereka mempunyai anak. Iklima dan Habil mempunyai anak bernama Idris sedangkan Kobil Labuda mempunyai anak bernama Sid. Tetapi Kobil yang hatinya dengki kepada Habil karena kembarannya Iklima dikawinkan dengan Habil, akhirnya Kobil pun membunuh Habil. Dan akhirnya Habil pun meninggal. Dan setelah Habil meninggal, Kobil pun meninggal. Dan dari keturunan Habil Iklima, yaitu Nabi Idris, turun ke Nuh, turun ke Hud, turun ke Soleh, turun ke Ibrahim. Semuanya bergelar Nabi. Sedangkan dari Qabila Buddha turun ke Sid, dari Sid jauh-jauh gak ada yang jadi Nabi, sampailah ke Siti Syarah kalangan Fir'aun. Dan Nabi Ibrahim itu berada di negara Irak atau Labonia. Karena suka menyeberang disebut Ibrahim atau Abraham. Dan akhirnya Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Syarah dan menetap di negara Palestina. Nabi Ibrahim seorang nabi yang selalu diberi petunjuk oleh Allah atau wahyu dan wahyunya para nabi dalam mimpi. Dan Nabi Ibrahim pun diberi wahyu oleh Allah untuk membangun Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu tempat sembahyang Nabi Ibrahim. Sembahyang sudah dilaksanakan sejak zaman Nabi Adam. Apa itu sembahyang? Sembahyang itu nyembah. Caranya tegak berdiri, penghormatan atau ruku, bersimpuh atau sujud, duduk iftirasi atau berdialog dengan Allah. Dan Baitul Maqdis itu berbentuk bujur sangkar, barat berbentuk pura, selatan berbentuk vihara, timur berbentuk gereja, utara berbentuk masjid. Dan setelah Nabi Ibrahim dan Siti Sarah berumah tangga sampai tua belum mempunyai turunan dan akhirnya Allah memberi wahyu untuk menikah lagi dengan Siti Hajar, anak angkatnya Nabi Ibrahim dan Siti Sarah yang diangkat sudah besar. Jadi Siti Hajar itu pemberian keluarga Siti Sarah kepada Siti Sarah sebagai hadiah yang diberikannya sudah besar bukan dari bayi. Dan Siti Hajar pun menyetujuinya, Siti Sarah pun menyetujuinya. Dan akhirnya Siti Hajar dan Nabi Ibrahim menikah dan tidak lama kemudian Siti Hajar pun mempunyai anak yang bernama Ismail.
Dan setelah Siti Hajar mempunyai Ismail, Siti Sarah merasa cemburu dan akhirnya menyuruh Nabi Ismail untuk menjauhkannya dari Siti Hajar dan Ismail. Dan akhirnya wahyu pun turun dari Allah agar Ibrahim menjauhkan Siti Hajar dengan Sarah. Dan akhirnya Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dan bayinya Ismail ke padang tandus, yaitu di negara Arab Saudi, dan disimpan di padang tandus tersebut, yaitu kota Makkah. Dan setelah itu Nabi Ibrahim pun pulang kembali ke Palestina ke istrinya yang tua, yaitu Siti Sarah. Dan ketika itu Siti Hajar air susunya sudah kering, sedangkan bekal makanan sudah habis. Dan akhirnya Siti Hajar mencari sumber mata air dari Safa ke Marwah sampai 7 kali balikan, yang sekarang dijadikan rukun haji. Dan karena Nabi Ismail dari bayi sudah ada cap kenabian, akhirnya telapak kaki Nabi Ismail menekan ke tanah, maka keluarlah sumber mata air yang disebut air Zam-Zam. Dan sampailah sekarang negara Arab Saudi subur dengan air Zam-Zam. Sedangkan Nabi Ibrahim yang kembali lagi ke Palestina, dan akhirnya Siti Sarah yang sudah tua pun mempunyai anak mempunyai anak kembar, yaitu Ishak Zakaria, dan yang menjadi rasul dari keturunan Nabi Ibrahim dan Siti Sarah, yaitu dari Ishak Nabi Daud, dan Nabi Isa dari Zakaria, yaitu Nabi Musa. Sedangkan dari Siti Hajar yang menjadi rasul, yaitu dari Nabi Ismail menikah dengan Siti Fatimah putri Nabi Yusuf dan Siti Julaiha, dan dari keturunan Siti Fatimah dan Nabi Ismail lahirlah keturunan raja-raja dari Mesir sampailah ke bangsawan Quraisy yang melahirkan Siti Aminah, dan Siti Aminah yang melahirkan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir dan Rasul terakhir. Dan sekarang kita harus tahu apa itu Nabi dan apa itu Rasul. Nabi adalah manusia yang mempunyai sifat dua. Satu, Nabi bersifat benar. Dua, Nabi tahu jalan kebenaran wahyu dari Tuhan. Sedangkan Rasul sifatnya ada 4. 1 sifatnya pintar, 2 sifatnya benar, 3 sifatnya jujur, dan keempat terpercaya atau orang yang diberi amanah, yaitu kitab suci khusus umatnya. Dan Rasul yang pertama yaitu Nabi Musa yang diberi kitab Taurat pada abad 14 atau 1400 tahun alam dunia. Taurat diturunkan di Gunung Tursina India sewaktu Nabi Musa merenung memikirkan kezoliman Fir'aun. Turunlah wahyu Tuhan dengan suara gemuruh memberi kitab suci khusus umat Nabi Musa, dan umat Nabi Musa itu Yahudi. Di dalam kitab Taurat sama ketauhidan kepada Tuhan, tauhid kepada kitab yang 4 yaitu Taurat, Zabur, Injil, Quran, dan tauhid kepada Rasul yang 4 yaitu Musa, Daud, Isa, dan Muhammad, tauhid kepada datangnya hari kemudian yang disebut dalam kitab Taurat yaitu 7 reinkarnasi. Dan kitab Taurat ada 131 lembar, dan di dalam Taurat ada niat yang baik, tata cara sembahyang kepada Tuhan, yang dalam kitab Taurat Tuhan itu disebut Sang Hyang Dewata, tata cara kematian, perkawinan, perceraian, perniagaan, kepemerintahan, hukum, pengadilan, akhlak yang mulia kepada sesama makhluk, khususnya kepada manusia. Dan waktu itu Nabi Musa disebut Sang Hyang Batara dan dibantu oleh temannya Nabi Harun yang disebut Sang Hyang Batara Nunggal. Dan Nabi Harun atau Sang Hyang Batara Nunggal mempunyai putra yaitu Nabi Zulkifli yang disebut Sang Hyang Gatot Kaca, dan putri Gatot Kaca dan putri yang bernama Dewi Kunti